Sugarval juga membahas mengenai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia saat ini, yaitu tentang pemuda asal Banyuwangi yang bernama Ressa Rizky Rosano yang berusia 24 tahun yang mengaku sebagai anak kandung dari pedangdut Denada. Nah, jadi Ressa ini tuh mengaku ditelantarkan oleh Denada sejak kecil ya. Jadi gak lama setelah dilahirkan, Ressa ini tuh dibawa oleh Denada dari Jakarta ke Banyuwangi dan dititipkan kepada keluarganya ya. Dan keluarganya tersebut itu merupakan adik dari Denada, yaitu Ratih Puspita Dewi ya, yang memang pada saat itu dia itu memang kasihan ya kepada Ressa, dan akhirnya dia pun mau untuk mengasuh Ressa. Jadi Ressa ini tuh sejak melahirkan ya, sejak hari melahirkan ke hari 10 hari ya, alias masih berumur 10 hari dan masih bayi, dan dia pun diasuh oleh bibinya. Dan berjalannya waktu, Ressa ini tuh mulai menyadari ya kalau dia itu bukan anak kandung dari Ratih, dan sejak saat itu muncul rasa penasaran ya dari Ressa ini untuk mencari tahu akan kebenaran tersebut. Dan dia pun sejak duduk di bangku SMP itu sering dibully ya oleh teman-temannya, dengan dikatakan kalau dia itu mungkin seperti ini ya, kurang lebih, kalau kamu itu bukan anak kandung dari Ibu Ratih, kamu itu hanya anak pungut dan sebagainya. Dan dari ledekan tersebut, Ressa ini tuh membuat atau menjadi penasaran ya untuk mencari tahu kebenarannya. Karena tidak menerima apapun dari orang tuanya, Ressa ini pun sejak lulus SMA langsung bekerja ya di sebuah toko kelontong di Banyuwangi, dan berpindah-pindah profesi juga ya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia pun sampai menjadi ojek online juga, dan juga menjadi supir ya. Semua dia lakukan karena hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, menurut ibu angkat dari Ressa itu Ratih tadi ya, kalau Ressa ini tuh memang tidak pernah menerima apapun dari Mbak Denada ya, dan dia kuliah pun itu terputus ya sampai semester 4 karena nggak bisa bayar. Dan dia sempat dijanjikan untuk berkuliah di Jakarta, tapi hal tersebut tidak terjadi ya. Jadi Ressa ini tuh selama 24 tahun itu tanpa mengetahui identitas ibu kandung yang sebenarnya ya. Dan dia tumbuh dengan keyakinan bahwa Denada atau Mbak Denada ini tuh merupakan kakak sepupunya, dan jarang banget ketemu, sesekali saja bertemu ya. Coba bayangkan bertemu dengan ibu, tapi dia yakini bukan ibu, tapi sebagai orang lain. Dan Denada pun tidak memberitahu langsung ya kepada Ressa ini. Dan Ressa ini tuh tahu ibu kandungnya itu Denada pada saat neneknya ini tuh meninggal dunia ya, sehingga dia pun langsung berusaha untuk menghubungi Denada ya, tapi tidak ada pengakuan dari Denada, hingga akhirnya dia pun didampingi oleh tim kuasa hukumnya ya, dan menggugat Denada secara perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi ya pada 28 November 2025 dengan meminta ganti rugi
sebesar 7 miliar rupiah. Sidang mediasi pertama itu pada 8 Januari 2006 ya. Namun Denada tersebut itu tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Terus kemudian sidang mediasi kedua tanggal 15 Januari 2026. Denada ini pun mangkir ya, dan beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Dan kuasa hukum Reza Rizky pun itu karena mediasi tersebut tidak ada jalan atau tidak terjadi, mediasi tersebut tidak terjadi dan menemukan jalan buntu ya dari mediasi tersebut. Akhirnya kuasa hukum Reza ini pun akan melakukan tes DNA ya untuk membuktikan dan akan menempuh jalur hukum ya. Dan Reza atau pihak dari Reza ini pun melayangkan gugatan material dan imaterial dengan senilai 13 miliar rupiah atau sekitar 13 miliar rupiah ya. Meski hidupnya itu menjadi perhatian publik, Reza menegaskan ya kalau tidak pernah berniat membuka persoalan tersebut ke media, dan dia hanya ingin menyelesaikan konflik tersebut bersama dengan keluarganya. Namun tidak ada kejelasan sehingga harus menggugat Denada ya, dan tentunya pasti akan menjadi perhatian publik ya, karena kita semua tahu Denada adalah orang yang dikenal di masyarakat Indonesia ya.